Semua, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada acara kita hari ini. Salah satu webinar dari Teknik Industri Universitas Kristen Petra. Saya Felicia dari Program Studi Teknik Industri mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami pada acara hari ini. Acara kita hari ini didukung oleh Asosiasi Logistik Indonesia, PT Salam Pasifik Indonesia, Spill University, dan Universitas Kristen Petra. Hari ini kita mengangkat topik yang cukup spesial, yaitu kebutuhan sumber daya manusia di industri logistik di Indonesia. Jadi bersama dengan kita ada dua pembicara yang akan membantu kita untuk memahami tentang kebutuhan ini dengan lebih baik. Yang pertama, Dr. Nofrisel, beliau adalah Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Yang kedua, dari PT Spill Indonesia, Bapak Ang Hari Cahyono, General Manager Human Capital dan Corporate Affairs PT Salam Pasifik Indonesia Lines. Nanti akan dibantu dengan moderator Ibu Tanti Oktavia. Beliau adalah dosen program studi Teknik Industri Universitas Kristen Petra. Kita akan mengawali acara kita hari ini dengan doa terlebih dahulu. Saya akan pimpin doa secara Kristiani. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk kembali mengikuti webinar dari jurusan Teknik Industri UK Petra. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini, kami bersyukur kami juga boleh mendengarkan dari pembicara-pembicara yang kami percaya sudah Engkau siapkan untuk kami hari ini. Pimpin acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Yang kami gunakan Bapak agar semua boleh berjalan dengan lancar. Akhirnya kami mau menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam Tuhan Yesus selamat kami. Amin. Oke, terima kasih kita hari ini dengan sedikit sepatah dua patah dari Bapak Heri Christian Palit, Kepala Program Studi Teknik Industri UK Petra. Kepada Pak Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ya selamat pagi semua Bapak Ibu sekalian. Ya, suatu kehormatan bagi kami Bapak Ibu bisa menghadiri acara Industrial Engineering Webinar Series. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa acara ini adalah kegiatan rutin bulanan yang kami lakukan setiap bulan dengan mengambil topik-topik yang menarik ya, isu tentang seputar teknik industri dan logistik dan supply chain. Nah, untuk hari ini kita akan nanti sama-sama mengikuti pembicaraan diskusi terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia di industri logistik. Ya, jadi ini sebenarnya sebagai nanti merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kami. Jadi kami akan membuka program baru. Kita belum memikirkan namanya, tapi kira-kira programnya di bidang logistik di bawah program studi teknik industri. Jadi ini untuk beberapa bulan ke depan kami akan mengadakan series webinar terkait dengan logistik dan nanti gongnya akan kita masuk ke dalam soft opening dari program baru yang akan kami buka. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Dr. Nofrisel yang sudah boleh menjadi narasumber di dalam webinar series kali ini, kemudian kepada Pak Hari Cahyono yang juga sudah bersedia menjadi narasumber pada hari ini, dan kepada Bu Tanti Oktavia selaku moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kehadirannya di acara webinar ini. Semoga apa yang menjadi diskusi kita hari ini boleh menolong kita di dalam pekerjaan kita masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Felicia. Oke, terima kasih Pak Heri untuk sedikit sepatah dua patah kata untuk pembukaan acara kita hari ini. Jadi saya akan bacakan rundown hari ini akan
diawali dengan sambutan dari Ketua Jurusan yang Pak Heri. Setelah itu saya akan menyerahkan sesi kepada moderator Bu Tanti. Dari sana akan ada 2 sesi pembicara, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan setelah itu akan kita dengan foto bersama. Itu saja. Menyerahkan waktu. Ya, terima kasih. Bu Vele, apakah mendengar suara saya, Bu Vele? Bisa, Bu, jelas. Oke, ya, terima kasih, Bu Vele. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum pemaparan topik yang akan disampaikan oleh 2 narasumber yang expert di bidang logistik ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Nofrisel, SEMM, CSLP, dan ISLOG. Beliau saat ini menjadi Presiden Director dari PT Dewata Freight International Tbk dan PT Jawa Barat Logistik. Selain itu juga beliau merupakan Presiden Komisioner dari PT Samulos Harmoni Energi Perkasa, dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Selain memimpin perusahaan, Pak Nofrisel juga selalu berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman terkait bidang logistik. Oke, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Nofrisel untuk memberikan pemaparannya. Silakan Pak, waktu dan ruang Zoom saya berikan. Baik, terima kasih Ibu Tanti, Ibu Felicia, kemudian Pak Hari yang saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita bersama-sama. Suara saya cukup kedengaran, Bu Tanti? Dengar, Pak. Baik. Jelas, Pak. Salam kembali, salam kenal untuk Pak Ang Hari. Mudah-mudahan acara kita hari ini menjadi bersemangat karena kita mendiskusikan hal yang sangat urgent di dalam activity sebuah perusahaan, yaitu bicara tentang orang. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan dengan saya lihat ada 240 lebih pemerhati dan peserta dalam diskusi ini, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita bersama-sama, dan tentu saja kita harapkan menjadi bagian dari ibadah kita bersama-sama ya. Dalam sharing knowledge yang mungkin kita bisa petik hikmahnya bersama-sama. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama antara Asosiasi Logistik Indonesia dengan Universitas Kristen Petra. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa terus mengembangkan kerjasama ini, karena kami juga kebetulan bekerja sama juga dengan banyak perguruan tinggi untuk membantu menyusun program studi di bidang logistik, baik S2 maupun S1, dan dari sana kita bisa coba untuk memasukkan program-program atau mata kuliah yang relevan dengan kekinian di bidang logistik dan supply chain. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa membuang waktu, saya izin share screen untuk menyampaikan materi hari ini. Cukup jelas, Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Baik, secara singkat mungkin waktu juga terbatas, jadi intinya adalah kita mau diskusi mengenai kebutuhan sumber daya manusia industri logistik nasional. Sebuah pemikiran pragmatis dan taktis ya, jadi kita walaupun tentu tidak mengabaikan, tidak melupakan konsepsi dan konseptual ya, thinking gitu ya, tapi mungkin nanti akan lihat kondisi-kondisi praktis yang kita alami, dan mungkin nanti Pak Ang juga bisa memperkaya lebih lengkap. Baik, saya lanjut saja. Memahami supply chain dan logistik. Pertama mungkin kita sudah bicara di kelas di kampus ya, kalau di sini banyak teman-teman dari universitas, dan kita melihat bahwa
secara evolutif konsep logistik dan supply chain management itu sebetulnya sudah lama sekali. Cuma dulu mungkin dibangun melalui konsepsi fragmentasi atau fragmentation gitu ya, consolidation, kemudian functional integration, lahirlah terminologi tentang supply chain management. Jadi kalau orang hari ini mengklaim bahwa dia adalah perusahaan logistik atau berbasis supply chain, walaupun kerjaannya cuma transportasi darat, juga sah-sah saja, karena secara konsepsi memang memungkinkan begitu. Hanya kita melihat dinamika perkembangan hari ini bahwa situasi dan pemikiran logistik dan supply chain itu terus berkembang. Kita tidak bisa lagi mengabaikan bahwa ada spesifik konsep yang kemudian menjadi milestone gitu ya. Contohnya port management, container management, freight forwarding, project logistics, reverse logistics, bahkan terakhir humanitarian logistics gitu ya. Dan hari-hari ini kita bicara tentang e-commerce logistik dan sebagainya. Jadi ini sebagai pemahaman kita awal. Kemudian saya ingin share sedikit ya, sedikit konsep tapi sebenarnya praktisi aja. Jadi orang supply chain itu atau orang logistik itu akan berpikir sederhana ketika dia menemukan atau sedang meminum sebuah kopi panas gitu ya di mejanya, dan dalam pikirannya itu akan muncul satu asosiasi pemikiran bahwa oh ini kopi mungkin kalau dalam contoh ini mungkin dari Kolombia gitu ya dan Indonesia, kemudian mangkoknya dari mana, gulanya dari mana dan sebagainya gitu ya. Jadi berhimpun dalam satu wadah yang namanya kopi, satu gelas kopi. Jadi itu merefleksikan bahwa supply chain dalam konteks individual, dalam konteks teknis individual, kita baca bisa seperti itu ya. Kemudian kalau kita juga lihat secara organisasi, maka supply chain secara level organisasi juga kita pandang bagaimana physical movement gitu ya, pergerakan barang dan semua informasi maupun uang dan sebagainya yang bergerak dari upstream ke downstream, bergerak dari supplier sampai ke customer atau end users gitu ya. Dan dalam aspek itu kemudian beberapa hal dipertimbangkan, baik itu menyangkut tentang link maupun link dalam pengertian link virtual network maupun physical network, transportation dan sebagainya, maupun nodes. Nodes itu adalah aktivitas dalam supply chain atau logistik yang digunakan dalam masa transisi gitu ya, sebelum barang itu sampai ke end user, mungkin berbentuk gudang, berbentuk terminal, berbentuk pelabuhan, berbentuk bandara dan sebagainya. Itu yang kita bicarakan di supply chain. Oke. Lalu kemudian atas dasar pemikiran itu kemudian maka muncullah berbagai platform atau pola berpikir apa yang harus dilakukan untuk mendistribusikan barang, mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari upstream sampai ke downstream. Nah dari situ kemudian kita bisa mengkombinasikan semua bahwa dalam supply chain dan manajemen itu ada logistik itu kita berhubungan, mengkoneksikan, mengkolaborasikan mulai dari manufacturing activity, kemudian sampai ke sistem, lalu kemudian kita mengirim barang itu sampai ke customer. Ada dua hal penting yang di sini yang juga menjadi pemikiran utama adalah bahwa tidak ada logistik kalau tidak ada barang. Jadi artinya yang kita bicarakan setiap hari itu sebenarnya adalah barang dan cara mengirim barang itu kira-kira. Jadi goods and services gitu kira-kira. Itu mengkombinasikan satu pemikiran yang harus kita pahami bersama sebagai bagian dari kegiatan yang tidak bisa lepas dari dunia logistik dan supply chain. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah bahwa kita juga menghadapi tantangan di mana sebahagian kita bergerak dan fokus di orang-orang yang generalis dan maupun juga sebagian orang-orang yang bergerak di spesialis. Artinya begini, kalau orang bergerak di port management, di manajemen kepelabuhanan gitu ya, mungkin mereka konsentrasi di situ gitu. Tapi ada juga aktivitas perusahaan, aktivitas kita bersama-sama yang bergerak tidak hanya di situ, tapi juga di bermacam segmen gitu ya.
Ada juga yang mulai bergerak di retail maupun di korporasi. Saya alhamdulillah sudah melalui beberapa aktivitas ini. Saya pernah di retail, saya pernah di Pos Indonesia, saya pernah di JNE, saya pernah di FedEx, RPX gitu ya. Kemudian di korporasi juga begitu, saya melalui di berbagai manajemen kontainer seperti Pak Aang dan sebagainya, kemudian shipping. Jadi ini aktivitas di logistik yang sangat luas dan memerlukan satu keahlian khusus. Oleh karena itu tantangan terbesarnya adalah building capabilities and HR competencies gitu ya, melalui never ending training. Itu sesuatu yang harus terus dilakukan. Sekarang bagaimana trainingnya didesain itu soal yang lain gitu ya, tapi itu tantangan kita. Tantangan lainnya adalah bahwa kita sebenarnya nature-nya adalah logistik harus berkolaborasi dan partnership gitu. Tapi semangat kita tidak selalu tumbuh cepat untuk percaya sama orang, untuk membangun kolaborasi yang lebih baik gitu ya. Kita trust-nya itu agak lama gitu. Nanti saya ceritakan di belakang. Dan kemudian bisnis model itu tantangan kita hari ini di dunia logistik dan supply chain. Terkait khusus dengan SDM atau orang, kita bicara banyak sekali riset yang sudah dilakukan oleh berbagai perusahaan dan hari ini secara global itu logisticians itu masih shortage sekitar 22%. Jadi teman-teman yang atau kita semua yang bergerak di dunia logistik dan supply chain memang tidak mudah mendapatkan orang karena direbut semua orang gitu ya. Jadi oleh karena itu apalagi ketika kemudian perguruan tinggi baru mulai intensif mengembangkan atau melirik dunia logistik supply chain itu baru beberapa tahun terakhir. Saya kebetulan sekretaris tim logistik di kantor Menko Perekonomian gitu ya. Jadi kita tahu bahwa minat dan animo perguruan tinggi untuk masuk ke dunia logistik pun baru mulai sekitar tahun 2012 gitu. Jadi belum banyak yang bergerak di situ dan kemudian kalau kita bicara tentang sekolah vokasi dan profesi atau LSP misalnya juga sangat limited, sangat terbatas gitu. Jadi kita masih kekurangan orang itu, Pak. Kemudian kalau kita lihat juga dari profil level edukasi, ini juga ada hasil riset yang menunjukkan bahwa kita memang masih berada pada middle lower gitu ya. Jadi dengan berbagai keterbatasan mereka baik di road transport, warehousing, 3PL, rail transport, ship transport gitu ya, kita menghadapi problem dengan well educated people gitu. Karena itu atau well trained gitu ya, yang harus kita terus kembangkan dengan di tiap-tiap usaha dan itu menjadi salah satu tantangan besar kita. Baik, oleh karena itu maka kita menjawab dan kita perlu berpikir tentang bagaimana kita mendapatkan sumber daya manusia yang qualified gitu ya, yang certified gitu, dan bagaimana sektor pendidikan bisa menangkap itu sebagai bagian dari media atau wahana untuk membangun itu. Baik, yang kedua saya ingin bicara tentang kebutuhan industri logistik Indonesia. Pertama adalah kita jelas prasyarat bisnis model yang baru, yang bagus, yang harus kita kembangkan itu sebenarnya adalah bahwa dunia logistik itu salah satunya key success faktornya adalah dukungan kompetensi SDM. Jadi kita selama ini mungkin ya sebagian di dunia praktek kita adalah SDM itu adalah orang-orang yang memiliki tacit knowledge gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman bertahun-tahun di bidang itu dan dia menjadi ahli di situ. Yes, itu benar. Ya, tidak salah gitu. Tapi kita juga melihat bahwa perkembangan dinamika industri dan environment gitu ya, bahkan terutama juga perkembangan customer behavior itu telah menuntut kita untuk lebih cepat gitu. Dan tesis saja tidak cukup karena kita memerlukan satu pemikiran-pemikiran baru yang mungkin juga bisa dimasukkan dalam kategori membangun explicit knowledge gitu dari SDM kita. Oke, tuntutan kompetensi yang paling umum sebenarnya sederhana saja di dunia praktek itu adalah kita perlu memahami betul sebenarnya esensi supply chain dan logistik termasuk teknikalnya. Jadi transportasi, kita bicara transportasi saja misalnya. Transportasi ada 4 moda transportasi, darat, laut, udara, kemudian juga
sungai ataupun dan beberapa lain misalnya, atau termasuk juga pipa gitu ya, yang tentu saja memiliki specific knowledge atau specific skill yang berbeda-beda. Di darat saja pun kita juga misalnya kaitan dengan kereta api, misalnya kereta api juga bagian dari moda transportasi. Maka kita melihat bahwa tools-nya pun berbeda. Ketika kita membawa truk, membawa motor misalnya, desain truknya berbeda. Ketika kita membawa pupuk misalnya, desain truknya berbeda dan sebagainya gitu. Jadi esensi itu mesti dipahami. Yang kedua adalah mengerti regulasi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sasaran akhir dari sebuah service logistik adalah assurance, kepastian. Jadi kita harus menjamin bahwa kepastian itu terjadi gitu ya. Memang seni dalam supply chain dan logistik itu adalah how to manage uncertainty. Kita memang harus menghadapi sesuatu yang banyak ketidakpastian. Tetapi justru di sisi lain ekspektasi besar dunia logistik itu adalah adanya kepastian. Dan salah satu kepastian itu adalah melalui regulasi yang tercipta. Sayangnya regulasi itu bukan domain government, bukan domain korporasi, tapi domainnya government. Oleh karena itu, maka kita berharap bahwa regulasi yang overlapping, regulasi yang tumpang tindih, atau regulasi yang kontraproduktif, pelan tapi pasti mulai harus kita hilangkan, dan kita berharap itu dilakukan oleh semua pihak gitu ya. Jadi, tetapi tentu challenge-nya adalah bahwa kita tidak mungkin menunggu regulasi itu paripurna atau final, lalu kita baru berbisnis setelah itu, juga nggak mungkin. Jadi proses adaptasi kedua belah pihak itu harus terus dilakukan. Knowledge yang dibutuhkan juga adalah membaca laporan keuangan setidaknya, bukan hanya mengerti, bukan harus mengerti financial management engineering gitu ya, tapi setidaknya kita atau orang logistik itu juga tahu kalau dia membaca neraca, kalau lihat dia piutang banyak atau inventory banyak, itu artinya apa gitu. Itu artinya adalah mungkin kalau piutang banyak berarti piutangnya nggak tertagih, atau kalau inventory banyak berarti produk-produknya nggak laku gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi perlu hal demikian. Kemudian penggunaan IT dan sebagainya tentu juga memahami, harus dia tuntut untuk mengerti. Pola perdagangan juga dituntut untuk mengerti. Global trade patterns itu perlu dipahami oleh kita, apalagi dunia logistik yang bergerak di global, di multinasional misalnya gitu. Jadi itu juga perlu menjadi tantangan bagi kita. Oke, saya balik ke keadaan dan kondisi di nasional kita. Sebagai ketua tim penyusun okupasi logistik nasional, saya salah satu ketua tim verifikasi gitu ya. Kita sudah mulai menyusun dan menyelesaikan ada 5 okupasi di bidang logistik, termasuk kompetensinya menyangkut tentang warehouse, logistik administrator, warehouse supervisor, freight forwarding dan distribusi, dan supply chain manager. Tentu ini masih sangat sedikit dibanding keluasan bidang logistik dan supply chain yang tadi. Tapi kita memang harus mulai. Ini pun juga membutuhkan effort yang tidak sedikit gitu ya. Kemudian esensi kompetensi itu saya kira kita juga melihat bahwa apa yang harus dibangun sebetulnya adalah sebuah hal yang menyangkut penyempurnaan pemikiran yang merujuk kepada terbentuknya knowledge kita terhadap sesuatu. Dan karena itu why to do, know how to, kemudian what to do dari sebuah kegiatan itu, termasuk di dunia logistik dan supply chain, itu harus kita kembangkan terus-menerus gitu ya. Jadi dia merupakan menjadi bagian dari kombinasi dan interrelationship gitu ya, connectivity yang secara knowledge itu perlu dibangun bersama-sama, yang merupakan kristalisasi dari knowledge itu sendiri, skill dan attitude atau abilities. Saya kira mungkin teman-teman yang mahasiswa mungkin tidak asing dengan hal ini, tapi betul bahwa ini juga kita lakukan dan kita alami di dunia industri gitu, dunia nyata. Oke, nah atas dasar itu kemudian pemerintah bersama-sama menyusun SKKNI yang merupakan keterkaitan antara industri, diklat profesi maupun sertifikasi kompetensi.
Jadi Bapak Ibu teman-teman, bukanlah saya maksud istilahnya berlebihan gitu ya kalau saya di penulisan nama saya ada gelar CSLP dan SLOK gitu ya. CSLP itu adalah sertifikasi kompetensi di bidang logistik yang saya ambil di Jepang sekitar tahun 2010 untuk menunjukkan bahwa kita selalu ada improvement terhadap knowledge gitu ya. Sedangkan SLOK adalah sertifikasi Eropa di bidang logistik dan supply chain yang dikeluarkan oleh European Logistics Association yang saya ambil belum lama tahun 2020. Jadi untuk kelas senior gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa hari ini memang kombinasi antara degree program dengan vokasi ataupun sertifikasi program itu perlu terus dibangun karena itu tadi, karena dinamikanya bergerak terus di dunia industri. Ya. Baik, tahapan membangun kompetensi di bidang logistik itu benar-benar merujuk kepada beberapa step yang harus kita kembangkan. Jadi mulai dari logistik know-how, kita harus punya tim yang bisa mengembangkan itu. Kemudian kita juga perlu hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana kita melihat best in class tools gitu ya di dalam pengembangan kompetensi dari bidang SDM. Lalu kemudian industry specific experience juga perlu kita kembangkan karena tidak sama gitu. Kita membahas supply chain di oil and gas industry mungkin tidak sama dengan kita membahas supply chain di dunia farmaceutical gitu ya. Jadi hari ini kita sibuk mendistribusikan bagaimana mendistribusikan vaksin misalnya untuk mendistribusikan kegiatan logistik di era pandemi, maka di sisi lain kita juga membutuhkan satu pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masing-masing industri yang terkait dengan itu. Logistik service provider-nya, kemudian kompetensi dan teknologi yang diperlukan, kemudian bahkan platform dan sebagainya gitu. Oke, itu mungkin sebenarnya background saja ya dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Lalu kita sekarang mencoba melihat pemenuhan kebutuhan SDM logistik nasional. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 9 Maret yang lalu saya kebetulan salah satu anggota tim dan kebetulan mewakili Kadin Indonesia ikut hadir dalam penandatanganan MOU kesepakatan antara Kemenko Perekonomian, BNSP, Kemendikbud, Bappenas, dan Kadin gitu ya, telah diluncurkan disepakati peta okupasi nasional bidang logistik dan supply chain. Dengan telah diluncurkannya peta okupasi sektor logistik nasional itu diharapkan menjadi bagian dari rujukan dalam kita untuk mengembangkan aktivitas di bidang logistik dan supply chain, termasuk mungkin leveling grade position-nya. Jadi sehingga dengan seperti itu kita ada semacam kesepakatan untuk bisa dijadikan sebagai pengembangan atau basis pengembangan SDM berikutnya. Dan kemudian berdasarkan itu kemudian kita lihat bahwa ada beberapa variasi industri yang harus kita pilih yang harus relevan dengan pengembangan itu. Dan kemudian dikaitkan dengan level dan peran-peran masing-masing orang di dalam perusahaan gitu ya. Jadi bagaimana dengan manufacturing firms, perusahaan-perusahaan mungkin yang mengelola consumer goods misalnya, atau mungkin juga yang menyangkut tentang transportation firms, gitu, perusahaan-perusahaan yang bergerak di transportasi, bahkan juga perusahaan-perusahaan logistik gitu ya, third party logistics seperti saya dan Pak Aang misalnya yang kita pernah bergerak di situ gitu ya. Maka kita sangat mementingkan adanya peta okupansi itu dan kemudian peran yang harus dimainkan dan leveling jabatan di dalam organisasi itu memerlukan satu pemahaman kita bersama-sama. Kemudian karir di bidang logistik dan supply chain yang kemudian kita lihat di global, di multinational company misalnya, atau mungkin yang berlaku umum di banyak perusahaan, mulai dari specific strategic planning sampai ke technical gitu ya, mulai dari level atas maupun level bawah. Dan itu
memerlukan kompetensi khusus gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa atas dasar inilah kemudian kita di banyak perusahaan bergerak dengan aktivitas seperti ini, dan kemudian dari dasar itu pula lah kita kemudian membutuhkan SDM yang memiliki kualifikasi di bidang itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, perguruan-perguruan tinggi yang sudah mulai melirik dan bahkan secara khusus ada yang khusus bergerak di bidang logistik dan transportasi misalnya, mereka sudah mulai merancang desain program pelatihan yang sesuai dengan dan relevan dengan industri, dan kemudian juga melibatkan sertifikasi yang sudah berkembang baik di domestik maupun internasional. Dan kalau kita lihat di dalam peta okupasi sektor logistik nasional, Bapak Ibu mungkin saya nggak bisa jelaskan secara detail ya, tapi intinya adalah ini pun juga masih sangat terbatas. Kita baru membahas bidang procurement, kemudian warehouse, dan juga sedikit pengiriman gitu ya, distribution gitu. Jadi atas dasar itu sebetulnya masih sangat banyak yang belum gitu ya. Levelingnya juga belum semua sama gitu, jadi masih sedikit. Dan tapi dengan peta kompetensi seperti ini, mulai dari level general manager sampai ke bawah di tingkat staff, kita sudah punya semacam tools yang akan dikembangkan melalui program pelatihan di lembaga sertifikasi dan profesi atau LSP terkait dengan logistik dan supply chain management. Semua ini sebenarnya adalah refleksi dari kepedulian pemerintah dan kita semua dunia industri untuk kita bersama-sama mengejar ketertinggalan pengetahuan kita di bidang logistik dan supply chain. Terus terang pengalaman saya 30 tahun di dunia logistik itu kita memang belum merasa kebutuhan yang besar gitu ya terhadap pengetahuan di bidang logistik dan supply chain, karena apa? Karena semua mengalir begitu saja selama kita bekerja gitu ya. Tapi hari ini sebenarnya tuntutan yang lebih tinggi datang dari environment gitu ya. Teknologi digitalisasi yang semakin berat, yang semakin membutuhkan kita adaptasi tinggi, maka tentu saja penambahan dan peningkatan knowledge itu menjadi semakin penting bagi kita bersama-sama. Oke, pengembangan kompetensi SDM itu kita bisa lakukan melalui dua hal sebenarnya. Pertama adalah tentu melalui perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang ada ya formal melalui jalur keilmuan pada jenjang S1, S2, dan S3 di perguruan tinggi, jalur vokasi dengan program D1, D3, dan D4 di bidang logistik. Ini sedang bergerak on progress di hampir banyak perguruan tinggi. Saya sampai tidak bisa juga menghindari beberapa permintaan dari universitas ya, untuk bisa terlibat di dalam penyusunan hal ini. Kenapa? Karena memang konsep kampus merdeka yang hari ini dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita itu memberi ruang dan bahkan mengharuskan para praktisi di industri itu untuk bergabung di lembaga pendidikan kampus. Jadi saya kira ini sudah berjalan hari ini. Yang kedua adalah melalui lembaga sertifikasi profesi. Bapak Ibu sekalian, kami di Asosiasi Logistik Indonesia memang memfokuskan diri di bidang ini. Saya kebetulan memimpin sekolah sertifikasi khusus di bidang logistik dan supply chain yang di dalamnya leveling supervisor dan level manager gitu ya, yang kita ajarin cara-cara operational practice maupun strategic konteks dari logistik dan supply chain. Jadi kalau contohnya kita belajar mengenai bagaimana mengelola gudang gitu ya, mungkin kalau di pendidikan formal mungkin satu sesi kita ada materi khusus mengenai gudang. Tapi kalau di lembaga sertifikasi profesi gudang saja kita bicara dan share sampai ke 14 kali pertemuan bicara gudang saja gitu ya. Jadi ini agak spesifik. Nah, melalui dua inilah kemudian pengembangan kompetensi SDM itu dilakukan. Dan ini tadi yang tadi saya sampaikan khusus untuk di Asosiasi Logistik Indonesia, kita memiliki pola seperti ini. Kami punya lembaga pendidikan yang tadi saya sebut adalah Sembada Pratama,
kemudian kita punya LSP, sertifikasinya adalah Indonesia Logistics Certification Center, lalu kemudian kita bekerja sama dengan universitas maupun industri untuk mengembangkan certified logistician gitu ya. Dan ini sudah berlangsung sejak setidaknya sejak 2010 gitu ya, ketika kedua lembaga sertifikasi dan pelatihan ini kita dirikan. Dan itu tadi yang tadi saya sebutkan, kita bekerja sama dengan European Logistics Association dan JETRO Jepang, dan dari sana kita mengembangkan pendidikan terkait dengan logistik dan supply chain management. Itu mungkin yang bisa kami share, dan selanjutnya sebagai kesimpulan saya sampaikan bahwa kompetensi di bidang logistik itu adalah logistik adalah bisnis praktis gitu ya. Walaupun ada kombinasi antara knowledge dan experience. Jadi kita mengajarkan dan berdiskusi mengenai gudang sehari penuh gitu, tapi nggak pernah membayangkan gudang itu seperti apa. Jangan-jangan kita membayangkan gudang yang berbeda. Yang satu bicara gudang di dapur, yang satu bicara gudang di distribution center gitu ya. Jadi itu juga agak unik di dalam dunia logistik. Kedua, logistik memerlukan standarisasi, domestik maupun internasional, dan makin hari makin urgent, makin hari makin penting gitu ya. Banyak UMKM kita di Indonesia yang sebenarnya makanannya, misalnya kalau itu makanan gitu ya, diminati oleh negara-negara lain di dunia gitu. Tapi karena tidak mempunyai standarisasi yang baik atau belum certified dalam pengelolaannya maupun sertifikasi di bidang proses pengirimannya dalam supply chain, maka kita bisa menjual di domestik. Dan terakhir, salah satu key success factor di bidang logistik adalah kapabilitas dan kompetensi SDM yang harus terus dibangun secara kontinu dan sistematis ke depan. Kedua, tadi yang saya sampaikan bahwa kita memang membutuhkan dalam praktek itu ada tesit, kita butuh orang-orang yang ahli, orang yang berpengalaman gitu ya, sehingga dalam praktek di dunia di perusahaan-perusahaan itu kita memerlukan orang tertentu untuk mengurus sesuatu di kepolisian, mengurus sesuatu di pelabuhan, mengurus sesuatu dengan wartawan dan sebagainya. Itu tacit knowledge gitu ya. Tidak semua orang bisa itu. Tapi hari ini kita juga membutuhkan apa yang istilah Nonaka dan Takeuchi itu disebut sebagai explicit knowledge. Nah, dua ini harus berkembang, pengetahuan-pengetahuan baru, dinamika-dinamika baru gitu ya, dan permintaan-permintaan industri yang baru itu harus terus dikembangkan, dan itu caranya adalah dengan membangun kompetensi di bidang SDM dan otomatis juga membangun kompetensi di dalam daya saing perusahaan. Terakhir, logistic training tadi saya sampaikan sebagai bagian dari never ending training, itu adalah bagian yang harus juga menjadi hal yang menjadi konsen perusahaan-perusahaan kita. Saya kira pemerintah, industri maupun perusahaan-perusahaan secara spesifik itu mulai menyadari bahwa betapa pentingnya hal ini. Kita terbiasa bahwa dalam situasi di mana terjadi slowdown ekonomi, terjadi kelesuan dalam berbisnis gitu ya, maka kita memangkas sebagian besar biaya-biaya yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Dan salah satu yang paling sering dipangkas itu adalah biaya pelatihan. Kebalik dengan perusahaan-perusahaan yang sudah maju, mereka justru pada saat slowdown ekonomi, pada saat terjadi kelesuan industri, maka yang mereka lakukan adalah meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM-nya, mumpung perusahaan sedang lesu, mumpung industri sedang slowdown gitu ya. Jadi mereka kirimlah orang-orang yang memiliki ke dunia, ke training kemanapun gitu, untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan mereka. Nah, inilah yang mungkin yang perlu kita sikapi bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Bu Tanti, mungkin itu yang bisa saya share kali ini. Mungkin tidak bisa banyak mengenai logistiknya sendiri gitu ya. Tapi dalam diskusi barangkali mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian saya bisa memberikan penjelasan yang lebih karena kita hari ini soal SDM saja. Begitu Bu, kembalikan terima kasih. Terima kasih Pak Nofrisel atas pemaparannya yang sangat menarik dan menginspirasi bagi kita. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan sesi yang kedua yang akan dibawakan oleh Pak Anghari Cahyono. Saya akan bacakan
sedikit CV beliau. Saat ini beliau menjabat sebagai General Manager Human Capital and Corporate Affairs PT Salam Pacific Indonesia Lines yang biasa kita kenal dengan PT Spill begitu. Beliau juga sangat berpengalaman di bidang manajerial. Beliau pernah menjabat sebagai Board of Directors Procurement Logistic Human Resource Affairs di PT Platinum Ceramic Industry dan General Manager di PT Central Plus Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu teman seperjuangan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian saat kuliah di Teknik Industri UK Petra. Selain itu, beliau juga menjadi pembicara di beberapa seminar terkait bidang logistik dan human resource, serta aktif menuliskan pemikiran beliau di LinkedIn. Saya yakin banyak Bapak Ibu yang banyak juga terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran beliau yang beliau tulis di LinkedIn gitu. Demikian Bapak Ibu untuk CV dari Pak Hari Cahyono. Baik, silakan Pak Hari, waktu dan ruang Zoom saya berikan. Oke, thank you Bu Tanti ya. Sudah Sama-sama. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nofrizel ya. Saya kira lengkap sekali yang dijelaskan. Di sini saya menambahkan dari sisi recruiter ya di PT Spill. Jadi apa yang saya tambahkan ini praktikal yang memang sekarang ini sedang kita lakukan dan memang apa yang menjadi tren di industri logistik saat ini. Ya. Oke, saya akan share sedikit sharing saya. Sebentar ya. Oke. Ya, saya kasih judul Your Future in Logistics ya. Jadi kalau ngomong logistik, kita pasti mengatakan ya masa depan. Saat ini dengan adanya ya, kondisi wabah COVID yang masih belum selesai, maka semua beralih kepada pengiriman ya sekarang ini. Banyak sekali yang e-commerce yang melakukan pengiriman yang membutuhkan jasa logistik. Nah, apa saja yang ada di logistik di dalam dunia rekruter? Ini yang akan saya informasikan di kesempatan kali ini ya. Jadi kalau sebelum saya masuk lebih dalam, saya akan kenalkan dulu Spill University ya. Jadi kalau Spill University ini adalah salah satu ya part of learning development dari PT Spill. Jadi kita ini bukan universitas seperti Petra bukan ya, tapi saya bisa tampil di sini juga karena Spill University ya. Dia adalah part of learning and development dari PT Spill ya. Jadi kalau ngomong L&D ya seluruhnya kita lakukan ya. Yang seperti tadi Pak Nofrizel katakan bahwa ada part untuk men-training karyawan. Ya, di Spill kita mendedikasikan penuh ya. Tapi tidak hanya di dalam internal ya. Jadi kita juga melakukan dengan eksternal. Jadi karena ilmu itu menurut kita bukan hanya ilmu yang untuk karyawan ya, kita juga melihat bahwa ada banyak sekali ilmu yang bisa di-share kepada pihak eksternal sebagai bagian misi kita untuk giving back to the community ya. Salah satunya di dalam program CSA kita dalam memberikan ilmu ya. Jadi bukan cuma sumbangan-sumbangan pada umumnya. Oke, Spill University ada di Kalianak ya. Di kantor kita Kalianak ini ada contoh fotonya ya. Kita ada 3 ruang kelas ya. Kemudian ini ada apa namanya? Sedikit Instagram, kemudian LinkedIn, dan ada email. Oke, ini sekilas tentang Spill University. Oke, tentang saya tadi saya jelaskan sama Bu Tanti, saya nggak jelaskan lebih lanjut ya. Jadi silahkan Google nama saya. Yang tidak ada di Google ini saya tuh ya pertama adalah NRP ya. Saya lulusan Petra atas 94 dengan Bu Tanti kita satu angkatan. Kemudian saat ini saya mengikuti pendidikan profesi insinyur di UK Petra ya. Di angkatan 2021 yang sekarang ini sedang berjalan ya. Ini mungkin yang bisa saya informasikan tentang diri saya. Oke.
fakta yang ada sekarang ini di tahun 2021 ya. Jadi fakta ini saya kumpulkan dari LinkedIn Recruiter, dari apa yang pernah dipost dari company page di LinkedIn, kemudian tagging ke nama saya, maupun mereka yang post secara reguler ya terhadap job post ya. Kalau di sini kalau dilihat di Januari ada 4.432 vacant position. Di Februari naik lagi 6.114 ya. Dan di Maret sampai ini data belum clear sampai 31 ya, ini sampai tanggal 27 ya, 28 ya. Di sini ada 7.312 vacant positions di bulan Maret. Nah, kalau ini menunjukkan tren bahwa we are getting better ya. Tapi sekali lagi di sini terbatas pada jangkauan follower yang bisa tag ke saya maupun job post yang dilakukan oleh company yang kebetulan saya follow. Nah, ini kalau dilihat dari realnya, sesungguhnya nilai dari vacant position ini jauh lebih besar ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat berdasarkan total company yang ada, yang saya rekap, ya, di Januari ada 43% ya, atau 147 dari 340 perusahaan yang posting, di mana 147-nya itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Ya, termasuk di sini adalah headhunter ya. Jadi kalau headhunter posting pasti tidak akan menyatakan bahwa PT XYZ ya, selalu mengatakan bahwa adalah suatu perusahaan logistik yang ada satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang mencari kebutuhan SDM dengan jabatan ABCDE. Itu saya hitung ya. Jadi kalau dilihat di trennya Januari, Februari, Maret, kita lihat ada 43%, 47%, 48% dari perusahaan logistik yang mencari ya, yang mencari orang di dalam vacant position yang tadi sudah sempat saya informasikan. Sekali lagi di sini saya lihat dari profil saya sebagai recruiter, kebetulan di Spill kita kerjasama dengan LinkedIn Premium ya, jadi kita ada recruiter yang bisa melihat secara global maupun lokal Indonesia. Oke, berikutnya kalau kita search ya, tadi sama dengan yang disampaikan dengan Pak Novizel, bahwa kalau kita lihat di keyword logistik ya, begitu kita search yang terkait dengan jabatan, kalau kita mencari apa nama jabatan yang paling dicari saat ini, yang paling dicari oleh banyak recruiter, itu kita bisa tahu ya. Di dalam LinkedIn Recruiter kita bisa tahu nama-nama jabatan apa yang sering muncul saat kita mencoba searching ya. Kita searching, nanti di dalam situ akan muncul opsi-opsinya. Yaitu yang pertama adalah kita bisa lihat di sini supply chain manager, yes, warehouse manager, senior logistic manager, customer logistic manager, ya, regional logistic manager, shift manager, ya, dan seterusnya. Termasuk tadi yang sebutkan procurement, purchasing, termasuk inventory, ya, warehouse, assistant manager supply chain, dan di sini ada yang namanya transportation logistic manager. Nah, kalau di sini nama jabatan yang paling sering dicari di keyword logistik, bagaimana dengan nama jabatan yang memakai supply chain? Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Jadi kita di dalam recruiter itu sayang saya tidak bisa mendemokan di sini ya karena bukan forumnya ya. Di sini bisa kita lihat bahwa yang banyak dicari jika keyword kita adalah supply chain, yaitu yang pertama senior supply chain manager, supply chain director, head of supply chain management, demand planning manager, supply planning manager, global supply chain manager, bahkan ada supply chain finance manager. Mechanical manager juga masuk di sini. Ya. Jadi kalau dilihat dari dua hal ini,
dua hal ini ya, dari keyword logistik dan keyword supply chain dapat terlihat bahwa jabatan-jabatan ini yang banyak dicari. Kalau jabatan-jabatan ini yang banyak dicari, saat kita klik di situ untuk pemilihannya, maka sebagai orang HR ataupun orang OD ataupun HRBP yang memang lagi menyusun satu organisasi, ya, structure ya, kita bisa melihat apa saja sih yang dicari. Nah, demikian juga teman-teman yang ada di sini bisa tahu apa saja yang kemungkinan ya posisi yang sekarang ini sedang banyak diburu ya oleh semua industri yang bergerak di bidang logistik. Nah, di sini adalah job position-nya. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa kita ketahui tentang skill. Begitu kita cari supply chain-nya atau logistik dengan keyword, maka skill yang harus ada, yang biasanya muncul itu adalah ini. Satu SAP, ya, ERP, Enterprise Resource Planning, Demand Supply Planning. Kalau dilihat di situ ada 2,4K plus, itu adalah ya sekian ribu orang yang pegang, ya. Kemudian ada 51.000 yang di dalam purchasing, sales plan, demand planning, bahkan ada skill otomotif di sini muncul procurement, transportasi, Lean Six Sigma, ya, Lean Six Sigma, ya ini salah satu skill yang banyak dicantumkan saat kita mencari. Ya. Jadi di dalam mencari orang, searching, ya, biasa recruiter itu mencantumkan skill. Nah, skill apa yang biasa dilakukan, yang bisa ditambahkan, itu adalah tercantum di bawah ini. Nah, ini yang mungkin jadi masukan buat Petra dalam melakukan ini ya, penyusunan kurikulum mungkin untuk program studi yang logistik yang akan dibuka nanti, ya. Nah, salah satu yang membanggakan adalah di sini adalah industrial engineering masuk di salah satu skill ya. Kemudian ada manufacturing operation management, purchase management, bahkan ada yang namanya contract manufacturing. Itu juga harus dikuasai. Ini skill yang banyak dicari dan tantangannya adalah sekian ribu orang yang mempunyainya. Ya, 79.000 yang logistik management. Nah, ini kalau kita lihat dari supply chain ya. Kemudian kalau yang di keyword logistik, kalau kita bisa cek, ada operational excellence, global sourcing, cost reduction, 5S, even AutoCAD itu masuk di sini. Ya, MRP, ya orang TI mungkin sudah tahu sendiri tentang MRP ya. Warehouse operations, import-export operations, transportations, supply chain management ada 150.000. Jadi ini semua yang ada di Indonesia ya. Jadi apa yang saya capture di sini adalah saya sudah set bukan global ya. Jadi bukan global itu maksudnya tidak database-nya bukan LinkedIn dunia ya, world ya, tapi untuk Indonesia. Saya scope-nya saya kecilkan untuk Indonesia dan ini adalah yang paling banyak dicari ya, banyak dicari. Oke, kalau kita lihat skill ini yang banyak dicari, ya saya hanya satu hal yang saya mau share dari apa yang dilakukan oleh Spill, ya, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Ya, kita memang selalu rekrut ya, kita selalu rekrut, kita nggak pernah stop, ya, even pandemi. Kita nggak pernah yang namanya pandemi membuat kita stop recruiting, justru di saat pandemi itu adalah kesempatan bagi kita untuk spotting talent. Jadi dengan keyword ini adalah salah satu yang kita cari pada saat kita searching sendiri. Tapi satu sisi kita ada yang namanya recruitment 365 days ya, anytime, anywhere. Jadi ini yang kita lakukan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kita. Jadi kalau di Spill tidak ada yang namanya rekrutmen itu berhenti ya. Mau libur, mau hari besar,
Sabtu Minggu tim kita selalu sedia ya. Jadi kita terima CV, kita lakukan online interview dengan tim, makanya kita katakan anytime anywhere. Jadi kita nggak akan ada terbatas oleh waktu ya. Nah sekarang kalau kita tahu dari segi yang namanya jabatan, ya jabatan yang sering muncul, yang in, kita juga tahu jumlah perusahaan logistik yang sekarang ini sedang membutuhkan orang. Kita tahu skill yang apa yang kita cari, yang banyak dicari oleh recruiter, ya. Dan juga kita tahu bahwa untuk pemenuhan ini, saya sharing best practice di Spill adalah rekrutmen 365 hari ya, non-stop. Oke, di dalam Spill sendiri, ya, sorry, sebelumnya saya masukkan ini ya, challenge ya. Oke, challenge-nya di dalam tenaga kerja saat ini yang di bidang logistik adalah 24-hour awareness ya. Jadi kebanyakan orang tuh suka kerja, Pak. Pergi pagi, pulang sore, selesai, nggak mau diganggu, nggak mau bising-bising kupingnya dengan WA, grup, atau apapun. Biasanya seperti itu. Tapi kalau mau kerja di logistik, harus paham 24 hours awareness. Jadi mau diganggu, tapi bukan berarti setiap hari nggak tidur, enggak. Tapi awareness ini harus muncul, ya, harus muncul. Kenyataannya operasional logistik itu 24 jam, ya. Kedua, ya, yang pertama challenge yang pertama, tidak semua orang mempunyai awareness ini dan mau mempunyai awareness ini. Bahkan di dalam interview pun iya, oke, saya siap. Begitu masuk, enggak juga. Handphonenya kebanyakan off. Ya nggak tiap hari sih, mungkin sebulan ada 2 kali gangguan, ya mungkin jam 8 malam, jam 9 malam, tapi nggak punya awareness ini nggak muncul di dalam kenyataannya. Ini satu challenge. Kedua, taking decision under uncertainty. Ya, kalau saya dulu kuliah di TI, ada mata kuliah yang namanya analisa keputusan, ini memang betul-betul dipakai ya. Karena kebanyakan orang itu nggak berani taking decision. Nah, kalau misalnya kejadian banyak hal di tengah malam, kemudian banyak orang sudah bobo, manis semua, bagaimana sekarang dengan SDM yang bekerja? Kalau dia tidak berani taking decision. Nah, ini salah satu challenge. Kebanyakan orang nggak berani apa? Nggak berani take decision karena apa? Takut salah. Nah, di sini salah satu yang harus dipunyai oleh SDM yang di bidang logistik adalah taking decision under uncertainty, karena pasti banyak risiko yang diambil ya. Ketiga, fast response. Jadi kita berharap bahwa cepat respon itu tidak lama. Jadi kalau saya bisa share di Spill ya, kita nggak ada yang namanya respon tuh berlama-lama, nggak ada ya. Ya dari tim kita semua, begitu ada masalah, respon cepat, jam berapapun, kapanpun. Nah ini salah satu kriteria orang yang bisa successful ya di bidang logistik, karena memang harus fast respon ya. Nah fast respon saja tidak cukup kalau tidak ada tim plan solution. Jadi kita nggak bisa bekerja sama dengan diri kita saja ya. Bekerja sama dengan diri kita saja itu tidak bisa. Kenyataannya kita harus apa? Kita harus bekerja sama dengan tim. Bagaimana kerjasama itu dengan antar departemen, antar divisi di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Dan karena kerjasamanya ini dengan tim, yang notabene kalau orang baru lulus itu ya sorry to say happy-nya itu kerja masih diri sendiri ya. Yang berikutnya yang paling utama adalah mempunyai hati yang lapang ya, big heart. Nah, big heart ini nggak semuanya orang itu punya. Ya. Nah, ini yang paling challenge kita adalah orang yang mau membuka panggung untuk company-nya, bukan diri sendiri. Kebanyakan orang kan mau menonjolkan diri sendiri nih. Kalau ada salah nih nggak mau terima salah. Oh ya, ini salahnya si A, si B, si C saling tuding. Nah ini kalau di dalam logistik kita mempunyai challenge
yaitu adalah big heart ya. Ya, ini mengenai challenge ya. Oke. Saya singkat, ini di dalam spill sendiri ya, seperti yang disampaikan sama Pak Nofisel sudah detail. Nah, ini saya sampaikan apa yang ada di dalam PT Salam Pasifik Indonesia Lines. Ada 5 kompetensi yang harus ada ya. Pertama, supply chain management, shipping and logistics, transportation management, ya, business presentation, market research. 5 hal ini yang kita butuhkan. Nah, pertanyaannya, apakah semua hal ini itu nggak ada trainingnya? Ada ya. Jadi karyawan yang join mungkin belum mengetahui semua tentang hal ini, itu akan dibekali ya di dalam spill. Ya, jadi ada 5 hal ini yang kita spill, yang pasti kita butuhkan ya. Oke, next. Nah, ini adalah satu yang ya 5 hal yang menurut kita penting, ada driver result ya. Jadi setiap orang di sini itu nggak ada yang namanya nggak ada target ya. Jadi kita mau manusia logistik yang ada di PT Spill itu ada driver result. Jadi automatically bisa drive diri sendiri. Integrity and trust ya. Jadi integrity and trust ini ya saya katakan tidak semua orang itu mungkin lulusan boleh nih accounting ya, lulusan accounting, tapi kok bisa ya jadi misalnya jadi human resources business partner. Ada yang lulusan teknik kimia tapi bisa jadi HRBP karena yang satu poin utama adalah integrity and trust ya. Selain dia bisa oke di dalam pegang jabatannya, tapi yang terpenting adalah integrity and trust. Jadi yang ketiga itu di learning agility ya. Learning agility, kemampuan learning ya, kemampuan learning diri sendiri ya, tanpa disuruh sudah mau belajar. Customer focus ya, pasti ya. Customer focus di sini bukan cuma customer focus yang terkait dengan pihak eksternal, tapi juga internal ya, juga internal. Termasuk eksternal ini bukan cuma relasi, tapi juga kepada semua pelamar, itu adalah customer kita. Ya. Dan terakhir adalah problem solving. Ya, sorry saya ada miss. Yang pertama integrity and trust, yang kedua drive for result, ya. Ketiga learning agility, 4 customer focus, dan 5 problem solving. Oke, ya. Kalau tadi ngomong kerja ikut orang, nah sekarang kenapa saya katakan future-nya di logistik? Ya, ini yang paling menarik adalah di Patriot Club ya. Ya ini sebenarnya pesan sponsor yang bukan pesan sponsor ya, tapi di sini letak yang kita katakan future ya. Patriot Club ini bagian dari Spill University ya, di mana tidak kerja ikut orang ya. Jadi bukan menjadi employee, tapi menciptakan kerjaan sendiri ya. Menciptakan kerjaan sendiri di bidang logistik itu tidak suka ya, itu mudah. Makanya saya katakan di sini job creation, agile business partner. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya sekarang ini dengan kemajuan teknologi, orang tidak perlu lagi ya mempunyai modal gede ya untuk mendirikan satu perusahaan logistik. Oh, kok bisa begitu? Nah, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Di Patriot Club ini salah satu program dari Spill University ya. Di sini merupakan bagian dari penciptaan kerja ya. Jadi penciptaan kerja yang bukan berafiliasi dengan Spill, enggak. Jadi purely ini adalah bagian dari apa namanya kalau kita ngomong ini CSR ya. Salah satu bentuk CSR-nya Spill yaitu dengan menciptakan lapangan kerja buat teman-teman ya, bukan bekerja di dalam Spill. Jadi create a job, your own job ya, learning and practice club ya, for opening your own logistic business.
Nah, ini nanti yang kita akan kerjasama dengan UK Petra, dengan lab-nya logistiknya Petra, kita akan kerjasama. Ya. Di sini apa sih platformnya? Ya, satu ya platformnya yang kita sharekan adalah website ya BSP University ya dan MySpill Applications. Kemudian product service LCL FCL, apa itu LCL FCL? Nanti bisa di Google ya. Nanti tentang detailnya bisnis ini. Tapi kalau dilihat dari yang ada, platform ini tidak menjadikan teman-teman terikat. Ya, makanya saya katakan yang diajarkan tentu saja dari kita. Kita buka rahasia kita tanda petik ya untuk teman-teman semua. Nah, sekarang ini jika sekarang sudah bisa, apakah pakai aplikasi lain boleh? Up to you, silahkan. Setelah memahami konsep logistik di dalam bisnis, feel free ya untuk melakukan prakteknya dengan menggunakan aplikasi lain. Tapi kita basicnya ini yang kita punya. Ya, jadi di sini akses bisa kita ketahui ini ada webnya ya, registration linknya juga ada, coursesnya juga ada, ya, detail ya dan semuanya free ya, free tidak berbayar dan ini tidak mengikat bahwa Anda harus di-spill. Tapi tentu saja apa yang kita punya yang kita share ya. Oke. Nah, terakhir di aplikasi kita MySpill ya, saya sedikit katakan bahwa kalau dulu tidak tidak ada yang namanya satu tools, sekarang kita mempunyai tools yang gampang ya. Ya, dari Patriot tadi yang saya katakan ya, kita bisa mempunyai bisnis sendiri. Ya, toolsnya kebetulan kita punya dengan MySpill. Jadi saya sudah jelaskan mengenai bagaimana jumlah vacant position, bagaimana jumlah logistik industrinya berdasarkan apa yang saya tahu ya di LinkedIn Recruiter Premium. Kita juga ada yang namanya job position, skill yang dibutuhkan, kemudian tahu challenge ya. Dan yang terpenting di sini adalah tidak hanya menjadi karyawan. Silahkan bisa dilihat lebih lanjut ya tentang masa depan Anda di logistik, bukan hanya menjadi karyawan ya. Ya tentu saja semua orang inginnya ya punya usaha sendiri. Nah, ini one step ya yang bisa dipelajari semua orang. Oke, itu sekian dari saya. Thank you. Saya kembalikan kepada Bu Tanti. Ya, terima kasih banyak Pak Hari untuk pemaparannya yang sangat menarik dan membuat mata kita semakin terbuka begitu ya, bahwa ada banyak peluang yang bisa kita lihat dari logistik gitu, bisnis logistik. Bapak-bapak, ini sudah banyak sekali pertanyaan, lebih dari 10, ini sudah muncul 14 pertanyaan. Saya akan memberikan 3 pertanyaan dulu, Bapak-bapak membacakan 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Patrick Harjono, dari institusi SPIL, PT SPIL, Pak Patrick. Beliau menanyakan bagaimana, beliau menanyakan ke Pak Nofrisel, bagaimana IoT, Internet of Things, bisa memaksimalkan proses logistik. Dan bila IoT memang digadang-gadang bisa membuat logistik jadi lebih efisien, maka SDM akan banyak dikurangi untuk mengetengah dari keduanya, karena ada penggunaan IoT tadi. Menguntungkan bagi perusahaan dan tidak mengesampingkan SDM. Begitu Pak Nofrisel, pertanyaan dari Bapak Patrick. Apakah ingin dijawab dulu Pak? Silakan. Maaf Pak, masih mute Pak Nofrisel. Ya, makasih. Sudah ya, Bu ya? Sudah Pak, sudah. Baik, Pak Patrick, mungkin ini mestinya belajarnya ke Pak Hari nih. Pak Patrick, salah satu kunci sukses logistik itu adalah teknologi. Hari ini there is no logistic without technology. Jadi oleh karena itu bagian yang sebenarnya sudah nature di dalam dunia logistik.
Masalahnya hari ini adalah teknologi itu berkembang ke arah digital. Digitalisasi itu betul-betul membuat, mungkin bahasa gampangnya adalah membuat intermediary proses itu berkurang. Para seller dan berkomunikasi dengan buyer-nya itu sekarang kadang-kadang tidak perlu melalui intermediary proses. Kita misalnya hari ini melakukan sesuatu gitu ya melalui media online, media digital misalnya, kita kadang-kadang bahkan nggak perlu perlu tahu pabriknya ada di mana. Yang penting kita tahu website-nya dia. Jadi lalu kemudian kita dapatkan barang demikian ke dunia logistik. Nah, oleh karena itu adaptasi dari perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik itu harus menuju ke arah sana. Hanya satu keyakinan yang perlu kita garis bawahi dan kita sepakati bersama bahwa belum ada teknologi digitalisasi untuk barang. Kalau itu sudah ada, selesai kita. Bapak ngirim laptop misalnya dikirim via kabel, kemudian sampai di sana keluar laptop, kan belum bisa hari ini. Bapak kirim FMCG atau teh botol misalnya melalui teknologi digital di sana, kemudian pakai kabel atau pakai teknologi digital, kemudian di sana keluar teh botol, kan belum. Saya mau mengatakan bahwa physical movement, physical distribution itu masih sangat penting, dan oleh karena itu logistik sebenarnya tidak akan pernah mati. Logistik akan selalu ada selama mobilitas orang dan ekonomi bertumbuh dengan baik. Jadi oleh karena itu sikap kita yang paling utama hari ini adalah beradaptasi dengan baik kita sebagai perusahaan maupun kita sebagai insan-insan SDM dunia logistik yang memerlukan satu pengetahuan tambahan mengenai IT. Itu satu. Yang kedua, how gitu ya bisa menjadi improvement buat perusahaan dan peningkatan pengetahuan kita bersama-sama. Oke, saya kira kita menyaksikan dalam hari ke hari gitu ya. Saya kebetulan pernah di JNE misalnya ya, yang saya ingat jadi sebagai pengalaman saya di sana waktu direksi JNE. Jadi kita melihat bahwa yang namanya proof of delivery, ya mungkin bukan hanya di kurir, tapi di bulk logistik juga begitu. Proof of delivery itu sangat penting di dalam dunia logistik. Atas dasar ada bukti proof of delivery itulah kita bisanya dibayar. Karena konsepsi dasar dari perusahaan logistik itu adalah bukan ketika kita mengirim, tapi yang paling utama adalah ketika barangnya sudah clear diterima. Nah, setelah itu kemudian kita akan dibayar. Nah, zaman dulu, waktu kita menggunakan, zaman saya masih di Pos Indonesia gitu ya, kita mengirim barang dan kita mengirimkan proof of delivery, customer kita kadang-kadang nggak butuh amat gitu. Kenapa? Karena memang proses bisnisnya itu menyebabkan proof of delivery itu baru kita terima 3 bulan kemudian gitu. Yang kita sudah lupa itu dikirim kapan, kita sudah tahu itu sampai atau enggak juga nggak kita pikirkan karena kita sudah komunikasi dengan pengirim atau penerima gitu ya. Tapi hari ini dengan teknologi yang semakin sangat canggih gitu ya, pada saat bersamaan begitu barang itu sampai di tempat penerima, di foto penerimanya, di-blast melalui website atau melalui teknologi komunikasi digital hari ini, pada saat yang sama bisa di-resend ke pengirim. Jadi pada saat yang sama bisa confirm bahwa barang itu sudah sampai dan penerima dan pengirim sudah mengetahui, sama-sama mengetahui, dan kalau itu implikasinya kepada perusahaan, maka perusahaan berhak menagih pembayaran. Kira-kira gitu kalau bagi B2B bisnis, bagi retail bisnis juga begitu. Jadi menurut hemat saya Bu Tanti, jadi IoT saat ini bisa maksimal. Efisiensi bisa dibangun melalui IoT. Waktu kita mengelola gudang, misalnya gudang kita mungkin begitu sedemikian rupa prosesnya sehingga menyita waktu banyak. Tapi hari ini dengan teknologi digital gitu ya, racking pun bisa berjalan sesuai dengan desain teknologi digital gitu. Jadi banyak lagi yang bisa kita jelaskan bahwa sebenarnya adalah tidak ada kekhawatiran sebetulnya Pak Patrick bahwa perusahaan semakin efisien
perusahaan semakin compete, artinya apa? Kita skala ekonomisnya akan semakin membesar. Dan pada saat yang sama, mungkin kalau SDM-nya, mohon maaf, tidak mengikuti, tidak beradaptasi dengan situasi itu, maka otomatis itu menjadi konsekuensi dia sendiri gitu. Itu saya kira mungkin Bu Tanti yang bisa saya jawab ya, untuk khusus untuk Pak Patrick. Mudah-mudahan menjelaskan. Ya, terima kasih banyak Pak Nofrisel. Pertanyaan yang kedua Pak Nofrisel. Ya, Bu. Dari Pak Sony Apriliano, PT Merasati Group Indonesia. Saya bacakan, Pak. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan purpose business of halal logistik sangatlah besar bagi komunitas atau pelaku logistik Indonesia. Bagaimana gambaran realistis dari pemerintah terkait halal logistik di Indonesia dengan SDM yang ada saat ini di Indonesia, Pak? Apakah harus ditingkatkan? Dan bagaimana untuk perkembangannya juga, Pak, dunia logistik di Indonesia? Karena sangat besar potensinya. Begitu, Pak. Baik. Pak Tanti, terima kasih. Saya kenal baik sama Pak Sony ini karena pernah sama-sama. Jadi jadi intinya adalah betul sekali. Jadi salah satu yang hari ini cukup intensif berkembang adalah halal logistik. Mungkin yang menarik adalah bahwa halal logistik ini justru tumbuh dan berkembang di negara-negara maju dan bukan negara-negara Muslim gitu ya. Halal ini kan terminologi di dalam dunia Muslim sebenarnya gitu. Nah, tapi yang substantif sebenarnya adalah bahwa kita banyak punya produk UMKM dan sebagainya yang sebenarnya memenuhi kualifikasi ekspor ke luar negeri gitu ya, dan juga diminati oleh orang-orang di luar negeri. Katakanlah misalnya kiriman makanan dari sini ke Middle East misalnya. Nah, boleh, tapi seluruhnya diminta untuk ada mencantumkan certified halal di bidang makanan itu misalnya. Dan kita sekarang belum melakukan itu. Di Jakarta misalnya saya kebetulan juga mencoba bertemu dengan beberapa perusahaan-perusahaan makanan gitu yang mereka sangat membutuhkan gitu. Jadi artinya begini, sebetulnya dalam dunia proses dari bisnis kita, bahwa tuntutan itu sebetulnya adalah tuntutan higienis, tuntutan proses yang baik, tuntutan yang membuat makanan itu tidak terkontaminasi dengan yang lain dan sebagainya, itu yang paling utama ya. Nah, yang kedua adalah perkembangan hari ini. Saya kemarin ikut meeting di Jakarta dengan kawan-kawan dari masyarakat ekonomi syariah, yang diantaranya adalah kita membangun kawasan industri halal, kemudian mengatur sedemikian rupa peta lokasi dan peta parameter untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang halal logistik. Dan kemudian kita melakukan sertifikasi di bidang halal, baik sertifikasi dalam pengertian produk, juga dalam pengertian proses gitu. Selama ini kita melihat di packaging perusahaan-perusahaan itu ada tulisan cap halal gitu, tapi itu produksinya, produce-nya, barangnya, goods-nya. Tapi sertifikasi yang membuktikan bahwa proses pengiriman barang itu dari pabriknya sampai ke lokasi tujuannya itu juga sudah melalui proses halal. Nah, sertifikasi itu sekarang dikembangkan menjadi bagian dari yang harus program ke depan dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ekstrimnya begini, bahwa dengan berkembang ke halal logistik itu menjadi sangat menarik. Karena orang-orang logistik dan supply chain bisa bekerja di majelis ulama, orang-orang logistik dan supply chain bisa bekerja di rumah sakit, orang-orang logistik dan supply chain bisa bekerja di perusahaan di Kementerian Pertahanan. Saya pernah berkunjung ke Singapura dan saya masuk ke sebuah gudang milik angkatan bersenjatanya Singapura, dan yang mengelola penyimpanan senjata-senjata milik angkatan bersenjatanya Singapura itu adalah perusahaan logistik. Jadi orang di sana itu yang bekerja adalah orang logistik. Bapak kalau Ibu ke Singapura misalnya, sekarang hari ini telepon Dell Computer misalnya di Singapura, maka kita akan diterima oleh customer service-nya Dell Computer. Tapi kalau Anda tahu di lapangannya itu dilakukan oleh perusahaan logistik sendiri, bukan Dell sebenarnya. Jadi itu ada kolaborasi di antara mereka yang berkembang.
Jadi teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa dunia logistik dan supply chain itu sangat luas. Jangan bayangkan bahwa kita cuma ngurus barang itu. Kita bahkan sampai tadi saya katakan kalau saya kemarin sudah diminta untuk ikut menjadi advisor gitu ya di logistik Majelis Ulama, dan dari sana membayangkan bahwa oh ternyata dunia logistik itu begitu sangat luas sebenarnya gitu. Bahwa kita bisa bekerja di banyak tempat. Jadi Pak Sony, saya kira promising ke depan sebetulnya adalah dunia logistik akan tetap muncul, dan hari ini saya sedang mengadvise 2 perusahaan untuk bisa segera menjadi logistik halal, dan kita bisa berkembang bersama-sama barangkali. Dan jangan khawatir, dunia logistik ini sangat besar dan luar biasa besar di Indonesia. Jadi transaksinya mencapai mungkin hampir 3.000 triliun rupiah gitu ya, dan itu luar biasa, dan artinya adalah bisnis logistik tidak akan pernah mati sebetulnya. Dan kalau seperti tantangan Pak Hari tadi kepada teman-teman untuk mencoba berbisnis di dunia logistik, sangat terbuka Bapak Ibu sekalian. Saya juga punya kecil-kecilan kok, jadi sudah bergerak di bidang itu, dan dengan kolaborasi yang baik kita juga tidak harus turun sendiri, kira-kira seperti itu. Itu Bu Tanti yang bisa saya tambahin. Ya. Terima kasih banyak Pak Nofrisel. Pertanyaan berikutnya Pak Hari, untuk Pak Hari ada 2 pertanyaan yang sebenarnya sama Bapak Ibu. Saya gabung ya Pak Hari, dari Pak Marzuki swasta dan Pak Mahfudi dari PT Propan Raya ICC. Bagaimana Pak kalau seseorang yang bukan dari jurusan logistik atau bidang industri lainnya namun memiliki ketertarikan dan ingin bergabung di bidang logistik? Apa mungkin yang perlu dipersiapkan begitu ya? Dan yang kedua juga sama, kompetensi apa yang pertama Bapak lihat ketika Bapak ingin meng-hire seseorang untuk bekerja di bidang logistik? Begitu. Demikian Pak Hari, silakan. Harapan saya sebenarnya kalau orang tertarik tapi bukan bidangnya, tertarik itu macam-macam ya. Jadi mulai tertarik cuman ya saya interest atau benar-benar tertarik. Nah kalau benar-benar tertarik dan memang punya niat, biasanya ya ini yang memang kita lakukan. Makanya saya ngomong kalau di spill tidak ada yang namanya orang itu harus ahli sekali ya, tapi dia mau belajar atau enggak. Ya. Jadi kalau saat di interview kita tanya dan memang tidak punya background di bidang logistik, tentu saja yang kita minta dia mempersiapkan diri. Ya. Kalau memang orang itu betul-betul niat kerja dan memang kelihatan, biasanya orang itu dalam interview itu kelihatan. Antara orang yang ya tertarik tapi nggak terlalu tertarik karena kepingin kerja, atau tertarik karena benar-benar tertarik, nah itu kelihatan ya saat interview. Biasanya kita kasih kesempatan. Ya. Karena prinsip saya satu, ilmu dipelajari ya. Ilmu semua dipelajari. Tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Nanti kalau nggak ngerti, misalnya kurang dalam, nanti bisa itu ke lab logistiknya UK Petra ya. Itu salah satunya. Jadi saya ini penganut prinsip tidak ada, karena diri saya sendiri juga begitu. Saya bukan orang yang bekerja sesuai dengan bidang saya, dan saya diberikan kesempatan. Jadi kalau bertanya pada saya bilang ya selagi ya teman-teman kalau memang niat, punya willingness untuk learning, ya toh, apapun bisa join, ya, karena bisa dipelajari. Kalau buka bisnis saja bisa, ya, apalagi kalau menjadi employee pasti bisa, Pak. Itu nanti jawaban saya. Ya, terima kasih banyak Pak Hari. Satu lagi pertanyaan Pak Hari dari Pak Yulianto dari Program Profesi Insinyur UK Petra. Beliau menanyakan, memasuki era industri 4.0, apakah ada pergeseran dalam kebutuhan dan kualifikasi SDM di dunia industri logistik? Gitu Pak Hari pertanyaannya. Ya, ada perubahan ya. Jadi kalau dulu orang itu istilahnya bilang ini, kita ngomong apps ya, berapa banyak sih orang yang menggunakan apps? Ya, berapa banyak orang yang menggunakan
dulu tidak yang menggunakan apps tahun 2017-18 lah yang terkait dengan logistik, hampir nggak ada. Nah sekarang kalau kita lihat tidak ada yang tidak menggunakan apps. Jadi orang tuh harus melek teknologi seperti tadi Pak Novi saya katakan di dalam presentasinya beliau bahwa melek teknologi ini semas ya. Nggak ada yang ngomongnya gaptek. Orang gaptek itu istilah gaptek nggak boleh sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu adalah manajemen information system. Informasi banyak, ya, informasi di mana-mana. Bagaimana kita manage informasi itu dengan baik. Kalau dulu informasi itu penting, yes, informasi itu penting, cuman ya sudah, oke, info gitu ya. Tapi sekarang ini dengan orang work from home, stay at home, apapun ya, maka yang diperlukan adalah bijak mengelola informasi. Makanya dikatakan ada pergeseran lagi. Informasi ini yang didapat itu harus di-manage ya. Yang dulu ya good to have ya. Tapi sekarang harus ya. Kalau kita tidak bisa manage informasi, itu yang menjadi masalah. Ya itu mungkin dua hal dari saya berarti untuk Pak Yulianto ya. Teman seprofesi, teman kuliah. Oke, thank you Pak. Jadi Pak Hari sendiri juga melakukan peningkatan kompetensi gitu ya Pak ya, terus menerus melakukan peningkatan kompetensi. Terima kasih Pak Hari. Berikutnya Pak Nofrisel, ada pertanyaan dari Pak Pit Albert Mela. Beliau menanyakan, mohon pencerahannya Pak terkait implementasi strategi standarisasi logistik yang bisa diterapkan pada operasional logistik itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, logistik adalah kolaborasi. Menurut Bapak, apakah kolaborasi sistem pemerintah lewat National Logistic Ecosystem (NLE) bisa berdampak baik pada logistik excellence, atau justru bisa berdampak pada cost, mengingat para pihak, contohnya PT Spill juga membangun kolaborasi lewat sistem yang dibangunnya sendiri, begitu. MySpill tadi yang disampaikan oleh Pak Hari. Silakan Pak Nofrisel. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik ya Bu ya. Jadi terima kasih nih Pak. Mungkin yang kedua saya jawab dulu ya. Jadi ada 4 di samping kompetensi SDM, key success factor dari logistik yang lain tadi saya sebutkan teknologi gitu ya. Nah, ada beberapa hal di negara kita yang memang perlu dan masih perlu terus dikembangkan karena PR-nya sangat banyak. Di antaranya adalah infrastruktur, kemudian regulasi, lalu kemudian juga kualifikasi dan perkembangan dari logistik service provider sendiri gitu ya dan sebagainya. Nah, di antara semua aspek itu yang paling cepat dan mudah dilakukan dan juga sekaligus juga hampir semua stakeholders membutuhkan itu adalah bidang teknologi. Karena itu pemerintah kemudian beberapa setahun yang lalu meluncurkan apa yang disebut dengan National Logistic Ecosystem atau NLE dan bahkan kemudian ditambah dengan peluncuran konsep yang sama yang kemarin dilakukan di Batam gitu. Nah, NLE ini sangat baik sebetulnya karena kita melihat bahwa di dalam NLE itu dimungkinkan terjadinya kolaborasi. Jadi sekaligus menjawab itu ya. Dimungkinkan terjadinya kolaborasi karena bergabung berbagai platform yang ada di situ. Harapan kita adalah dengan cara seperti itu maka kombinasi antara digitalisasi dengan big data management, baik big data management dalam pengertian source of goods, source of gudang, source of tracking, transportation dan sebagainya itu bisa berkumpul di situ. Sehingga termasuk juga kalau kita butuh depo kontainer misalnya Pak Hari butuh itu bisa mestinya tersedia di platform itu gitu. Nah, jadi secara teknologi itu di-drive ke arah itu. Masalahnya adalah kita sampai hari ini dan saya juga sering sampaikan di beberapa kesempatan resmi gitu ya, bahwa ternyata ini tidak mudah sebegitu saja gitu loh. Kita masih ada PR soal paradigma. Kita gampang tidak percaya gitu ya. Kita muncul punya banyak kekhawatiran yang besar. Jadi misalnya
kalau perusahaan saya bergabung dalam platform seperti itu, maka ada nggak jaminan bahwa customer saya tidak diambil oleh perusahaan lain? Ada nggak jaminan bahwa data-data saya di internal tidak dicuri orang lain nanti? Siapa yang menjamin itu, gitu ya? Nah, untuk hal seperti ini memang memerlukan satu sosialisasi yang sangat intensif gitu, bahwa kita harus meyakinkan kepada semua pihak, you nggak boleh khawatir, nggak ada kekhawatiran tentang data dicuri, nggak ada kekhawatiran tentang karyawan dibajak, tidak ada kekhawatiran tentang customer-nya diambil gitu ya. Itu yang perlu harus terus dikembangkan. Jadi posisi hari ini menurut saya adalah kita perlu terus mengimprove kesempatan sosialisasi seperti itu dengan lebih baik. Karena persoalannya bukan di technical platform atau di technical teknologinya gitu, tapi ada di paradigma sebenarnya. Nah, seperti Pak Hari tadi sampaikan bahwa kita juga perlu terus mengembangkan mindset kita. Karena nature-nya adalah logistik itu kolaborasi gitu. Nature-nya adalah kolaborasi. Bagaimana mungkin saya misalnya atau Pak Ari misalnya mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain, sementara facility dan infrastruktur itu kita tergantung orang lain. Saya kirim barang dari Jakarta ke Medan misalnya dalam waktu harus sampai same day delivery, kirim pagi harus sampai di Jakarta di Medan. Sementara saya tidak punya pesawat. Bagaimana mungkin kalau kita tidak berkolaborasi itu? Atau misalnya kita kirim ke satu lokasi di global gitu ya, misalnya dari sini ke Cina, misalnya tanpa ada partner kita di sana, tanpa ada kolaborasi partners di situ, nggak mungkin gitu. Jadi nature-nya memang begitu. Tapi ketika dalam beberapa konteks emosional kita keluar bahwa saya jangan nanti dulu kalau mau percaya sama dia, nanti dulu kalau mau percaya pada perusahaan itu dan sebagainya. Itu yang lebih banyak berkembang itu, Bu Tanti. Sorry, yang pertama apa Bu Tanti? Saya catat. Pertanyaan pertamanya, Bu Tanti. Ya, terima kasih banyak Pak Nofrisel. Pertanyaan berikutnya Pak Nofrisel. Ya, sorry, dari Pak. Oh, yang pertama, sorry. Ya. Yang pertama terkait implementasi strategi standarisasi logistik yang bisa diterapkan pada operasional logistik itu sendiri. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya kita ini kadang-kadang hampir tidak mungkin mengikuti standarisasi yang terus bergerak. Karena apa? Karena dinamika permintaan stakeholder terutama customer gitu. Tapi kewajiban kita sebenarnya standarisasi is part of quality, reflection of our quality service gitu ya. Jadi oleh karena itu dalam membangun standarisasi itu kemudian kita memerlukan satu proses di internal kita yang mungkin membutuhkan orang yang kompeten, mungkin membutuhkan infrastruktur yang kompeten, tapi juga didukung oleh sertifikasi yang di-launch oleh lembaga-lembaga yang reputable mengeluarkan itu. Maka kalau kita bisa kita mengatakan bahwa gudang kami kualitas bersertifikasi, mana buktinya gitu kan? Dan atau misalnya transportasi kami adalah truk yang sudah menyediakan layanan halal logistik gitu. Apa jaminannya bahwa truk kita habis bawa daging kemudian bawa yang lain misalnya yang mungkin terkontaminasi dengan tingkat kehalalannya, kan perlu ada sertifikasi itu gitu. Jadi begitu kita luncurkan itu, maka otomatis kita sudah bisa menjadikan itu sebagai tools untuk meyakinkan semua pihak, terutama customer kita, bahwa kita sudah ada di jalan dan di dalam sertifikasi itu gitu. Walaupun sertifikasi itu akan terus dynamic gitu ya, akan berubah terus gitu sesuai dengan tingkat permintaan. Dulu kita mengirim surat atau mengirim barang misalnya, kita nggak pernah tanya kapan nyampainya gitu. Yang penting sampai kalau dulu. Tapi hari ini nggak, hitungan nyampainya itu sudah ditanya berapa jam. Jadi artinya sertifikasinya dan pergeseran permintaan itu akan mendorong juga kemungkinan perbaikan dari sertifikasi. Begitu mungkin Bu Tanti. Ya. Pak, menyambung tadi yang Pak sampaikan, ini juga ada pertanyaan sambungannya ya Pak, dari Pak Stanislaus Atol, PT Spill.
Ya. Tadi bicara mengenai implementasi, Pak. Ketika bicara implementasi berarti high logistic cost juga masih terjadi nih, Pak, isunya di Indonesia. Ya. Menurut pandangan Bapak, apa saja yang menjadi penyebab utamanya? Dan sebagai seorang logistik profesional, logistician profesional, apa yang bisa dilakukan untuk melakukan perbaikan ini? Skill dan kompetensi apa yang paling dibutuhkan untuk perbaikannya? Begitu, Pak. Ya, Bu. Dunia logistik itu kalau kita bagi, satu ada state logistik, dua adalah corporation logistik. Artinya, kalau state logistik, maka domainnya itu ada di pemerintah. Kalau hari ini misalnya penyebab dari high cost ekonomi di bidang logistik karena aturan yang tidak jelas, karena infrastruktur yang tidak mendukung, maka selama itu belum diperbaiki akan tetap terjadi high cost ekonomi. Contohnya saya mau mengatakan bahwa kalau misalnya untuk transportasi darat misalnya, ini contoh dari moda transportasi saja misalnya ya. Transportasi itu modanya kan ada 4. Yang paling murah dan efisien sebenarnya dan terus dikembangkan oleh negara-negara dunia adalah laut. Indonesia justru lautnya yang tertinggal, gitu ya. Mungkin Pak Hari bisa ceritakan juga di forum ini bahwa karena diantaranya adalah karena manajemen kepelabuhan yang belum selesai, infrastruktur yang belum selesai, kemudian kapal-kapal kita yang mungkin masih kapal-kapal tua dan sebagainya gitu. Jadi akan tetap menimbulkan high cost di situ. Nah, tapi sebaliknya itu menjadi challenge bagi korporasi. Korporasi misalnya kita di perusahaan, misalnya masing-masing kita sebenarnya prioritas utamanya adalah you have to manage efficiency in your company. Itu yang paling utama. Jadi di dalam kita lakukan efisiensi semaksimal mungkin karena dunia logistik itu dunia efisien sebetulnya gitu. Jadi selama kita bisa melakukan di internal, setidaknya kita sudah bisa mengukur gitu ya bahwa implikasi high cost yang terjadi karena soal-soal eksternal itu mungkin kita bisa sikapi dengan berbagai cara lah gitu. Tapi kalau di internal kita sendiri kita belum mampu mereduce cost, maka kita memang akan sulit untuk compete untuk bersaing. Di sanalah kemudian butuh orang, butuh SDM, butuh infrastruktur yang mendukung, yang membuat kita menjadi lebih efisien gitu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian karena mungkin karena sudah senior gitu ya. Jadi saya percaya bahwa kompetensi yang terus kita bangun, kita tidak akan pernah terlindas kok. Kita malah kebawa terus mau terjadi perubahan apapun di perusahaan itu gitu. Tapi kalau Anda menjadikan bahwa kompetensi atau teknologi, digitalisasi dan sebagainya menjadi faktor yang membuat kita jadi tidak adaptif misalnya, ini persoalan baru bagi kita sendiri. Jadi saya melihatnya dari sisi itu perlu untuk adjustment atau perlu untuk sikap kita mengambilnya secara lebih positif saya kira gitu ya. Itu Bu. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Nofrisel. Kita masih punya waktu berapa lama, Panitia? Bu Vele? 5 menit lagi ya, Bu. 5 menit lagi. Oke, siap. Pertanyaannya banyak sekali, saya harus menyaring ini. Oke, ya, makasih. Berikutnya pertanyaan dari Pak Mulfi Ardiamsyah, PT ASI Shipyard. Pertanyaannya ke Pak Hari Cahyono, apakah PT Spill sudah mengimplementasikan sistem manajemen ISO, Pak? Guna support operational business and improvement-nya. Jika sudah, ISO apa yang diterapkan dan bagaimana dampaknya dari penerapan sistem tersebut terhadap kelangsungan bisnis di Spill? Silakan Pak Hari. Ya, kalau kita ngomong ISO sudah pasti ya. ISO apa aja bisa dicek di web ya. Jadi kita ngomong ISO sebenarnya bukan ISO-nya yang penting ya. ISO itu di Spill pada saat saya join, yes, ya, mau di perusahaan, banyak perusahaan saat ini pun juga banyak sudah ISO. Tapi yang terpenting itu tadi Pak, thank you pertanyaannya, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Saya tambahkan, yang terpenting adalah pelaksanaannya. Sertifikasi itu jadi useless kalau tidak
dilaksanakan. Ya, so far ya sertifikasi ISO itu adalah salah satu bagian kecil dari spill ya, bukan suatu utama ya. Tapi pelaksanaannya itu yang menjadi salah satu kunci utama hingga saat ini di tahun 2020 yang katanya COVID kita growth ya. Jadi bukan dari sertifikasinya Pak. Kalau sertifikasi terus terang dalam pandangan saya itu semua perusahaan sudah melakukan Pak, termasuk spill ya. Model apapun sertifikasinya ada Pak, Bapak bisa cek di website kita. Tapi yang terpenting kita komitmen melaksanakan. Dan so far kita melaksanakan ISO itu untuk mencapai yang namanya tadi seperti yang Pak Nofrisal katakan adalah efisiensi ya. Bukan efisiensi cuma tekan-tekan cost, tapi juga melakukan efisiensi tapi tetap prima di dalam melakukan pelayanan ya terhadap relasi. Itu tadi dari saya. Ya. Terima kasih banyak Pak Hari. Berikutnya Pak Nofrisal ada pertanyaan dari Pak Ibnu Iskandari dari Universitas Pamulang. Baik. Ya. Bagaimana peran dan strategi supply chain agar dapat menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan potensi market di luar negeri dalam menumbuhkan penjualan ekspor bagi para pelaku usaha di Indonesia? Begitu Pak. Ya, ini pertanyaan bagus ya Bu ya. Iya. Saya ingin menjelaskan lagi sisi lain dari supply chain. Jadi logistik dan supply chain itu bisa dikembangkan melalui dua cara. Dalam terminologi yang sering kita pakai adalah pertama adalah ship follow the trade. Artinya logistik itu mengikuti kemana barang. Jadi setiap kita mengembangkan logistik, maka kita akan tahu dulu flow of goods-nya kemana dan seperti apa. Atas dasar itu, kemudian kita bikin fasilitas logistik. Kita bikin gudang, kita bikin cabang, kita bikin segala macam, itu berdasarkan pengetahuan kita tentang flow of ya. Alternatif kedua adalah justru ship promote the trade. Apa itu ship promote the trade? Adalah kita tahu bahwa di suatu tempat itu tidak ada aktivitas logistik gitu ya. Tapi ketika kita mencoba membangun di situ kawasan industri, banyak industri dibangun, kemudian menghasilkan barang dan jasa. Setelah itu kita bangun pelabuhan di situ, kita bangun bandara di situ, kita bangun logistik park di situ, sehingga kemudian logistik park itu menjadi sangat sukses karena barangnya sudah kita buat gitu. Jadi saya dua-duanya tetap berpikir gitu ya, jadi kita pasti butuh itu. Nah, itulah kisah sukses beberapa perusahaan besar dunia, lokasi dunia. Dulu mungkin Pak Hari persis, mungkin Shanghai itu dulu bukan apa-apa, Pak, bukan kota apa-apa dulu. Tapi hari ini Shanghai adalah pelabuhan terbesar di dunia. Karena apa? Karena Shanghai itu didahului dengan membangun kawasan di situ, kawasan industri. Dan itulah pola yang dilakukan oleh pemerintah Cina, bahwa hari ini 10 pelabuhan terbesar di dunia, 7 itu di Cina. Karena mendahulukannya dengan membangun kawasan industri. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, bahwa kita sebenarnya bisa menciptakan suatu pola atau pilihan di antara dua itu, yang kemudian bisa menarik terciptanya ekspor dan impor kita. Kita sebenarnya sekarang mungkin terlalu lama terlena dengan kekayaan kita yang sehingga kita cukup puas dengan mengekspor raw material, mengekspor natural resources gitu ya. Kalau kita lihat angka-angka ekspor kita lebih banyak, apa komoditi terbesar yang kita ekspor? Ya kelapa sawit gitu ya, kopi dan sebagainya gitu. Jadi kita sama sekali mungkin ini PR kita bersama Pak ya, termasuk pemerintah, bahwa kita perlu terus membangun value added products. Itu yang saya lihat yang mungkin perlu kita kembangkan bersama-sama. Dan logistik supply chain sebetulnya adalah membantu menciptakan value added product itu melalui proses gitu. Prosesnya baik proses dalam how to produce goods gitu ya, juga how to distribute gitu ya, bagaimana kita memindahkan barang-barang itu secara lebih efisien gitu.
Dan semua itu tadi saya kembalikan, saya garis bawahi jawaban saya pada pertanyaan sebelumnya adalah bahwa itu juga memerlukan keterlibatan dan paradigma kita bersama termasuk pemerintah. Bapak Ibu sekalian, contoh saja misalnya kalau kita bawa kontainer, maaf Pak Ari, koreksi saya kalau salah gitu ya, bahwa kita bawa kontainer dari Medan ke Jakarta via darat misalnya hari ini, itu kita ada tambahan kos yang harus kita keluarkan karena setiap melalui Pemda, kabupaten, kota, provinsi, kita harus bayar retribusi. Retribusi itu resmi, belum lagi yang tidak resmi ya. Yang resmi saja, kita harus nambah biaya sampai di Jakarta itu sekitar 2,8 juta per kontainer. Sangat high cost gitu. Jadi kalau begitu masuk akal lah kita bisa menerima kenapa jeruk beras tagi yang merupakan menurut saya jeruk yang paling enak di Indonesia gitu ya, sampai di Jakarta nggak bisa compete. Karena kalah sama jeruk Cina yang langsung masuk Tanjung Priok. Bahkan bisa langsung dibeli di Pamulang gitu Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi ini problem kita yang juga jadi ketika kita bicara supply chain dan logistik sebenarnya betul-betul melibatkan semua aspek sebetulnya. Jadi ketika misalnya semangat otonomi daerah kemudian agak tanda kutip menjadi agak kebablasan karena kemudian semua Pemda membuat regulasi melalui perda apapun bisa dipungut biaya di situ. Yang terjadi adalah bagaimana biaya sebuah barang dari satu tempat ke tempat lain, ongkosnya menjadi sangat besar. Saya pernah datang ke mana Brebes gitu ya untuk melihat petani bawang. Harga kita beli bawang di tingkat petani itu cuma 14 sampai 15.000 pada waktu itu. Gitu. Tapi sampai di Jakarta bisa 60.000. Belum lagi sampai ke warung-warung gitu. Jadi artinya karena itulah makanya spirit terhadap implementasi logistik dan supply chain management itu berujung cuma satu saja sebetulnya, yaitu efisiensi dan reliable price yang compete dan bisa kita nikmati bersama-sama gitu. Nah, jadi PR kita masih sangat banyak Bapak Ibu sekalian dan secara praktek sebenarnya kita bisa melakukan itu gitu. Saya mungkin nggak boleh menyebut nama perusahaan ya, tapi kan Bapak Ibu kalau membeli sebuah minuman teh botol misalnya atau minuman mineral misalnya, di semua jaringan salah satu minimarket kan harganya sama. Kenapa kita secara policy nggak bisa melakukan itu? Gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa dulu teori ekonomi mengatakan bahwa kalau Anda mau bikin pabrik, bikinlah di tempat yang raw materialnya tersedia supaya ongkos produksinya lebih murah, atau dibikin dekat pasar supaya menjualnya lebih gampang, kan gitu dulu. Tapi hari ini nggak berlaku kan Bu Tanti. Jadi kemudian yang terjadi adalah bagaimana kita bisa melakukan itu semua, dan salah satunya adalah melalui manajemen logistik dan supply chain yang efektif dan efisien gitu. Jadi sehingga mereka melakukan semacam cross subsidi gitu ya, subsidiary gitu, cross subsidi maksud saya, sehingga kemudian harganya bisa sama. Jadi dalam dunia swasta sebenarnya mohon maaf sekali, kebijakan misalnya satu harga di Papua mengenai BBM dan semen sebenarnya orang swasta sudah lama melakukan itu dan tidak perlu mengorbankan kutip cost yang besar atau subsidi yang besar dari Pertamina dan Semen Indonesia misalnya. Jadi ini yang mungkin perlu kita sikapi bersama-sama sebagai knowledge dan mungkin PR kita bersama begitu Bu Tanti. Ya, terima kasih banyak Pak Nofrisal. Ini ada banyak sekali pertanyaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak bisa saya sampaikan begitu. Ya, terima kasih. Sebelum saya menyimpulkan, mari kita berikan aplaus Bapak Ibu, memberikan reaction di sini untuk kedua narasumber kita. Silahkan. Terima kasih. Dan kalau boleh saya simpulkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, webinar kita dari dua narasumber kita yang sangat menarik ini, saat ini jumlah logistician
masih shortage begitu ya, masih ada 22% dari data yang disampaikan oleh Pak Nofrisel, kemudian didukung juga oleh data yang disampaikan oleh Pak Hari Cahyono bahwa tren kebutuhan akan ahli-ahli logistik itu semakin meningkat dari bulan ke bulan. Nah, salah satu kunci sukses dari dunia logistik adalah kompetensi SDM-nya. Yang tidak hanya didapat dari tacit knowledge, dari pengalaman, tetapi juga dari explicit knowledge. Dan pengembangan kompetensi SDM itu dapat kita dapatkan dari pendidikan formal di perguruan tinggi maupun jalur profesi melalui lembaga sertifikasi profesi. Kemudian ada challenge tadi yang Pak Ari sampaikan bahwa sebagai pelaku-pelaku di bidang logistik, kita harus punya 24 hours awareness. Kemudian logistician juga harus dapat memberikan kepastian dan keputusan dari banyak ketidakpastian yang terjadi terkait dengan logistik. Kemudian juga harus memberikan respon yang cepat dan punya hati yang besar gitu ya, big heart untuk memecahkan maupun bekerja sama dalam tim gitu. Dan tadi dari diskusi ada hal yang menarik bahwa pelaku bisnis juga dapat menurunkan untuk biaya logistik yang begitu besar yang mungkin saat ini menjadi isu di Indonesia dengan melakukan dan memanage logistiknya secara efektif dan efisien. Demikian kalau dapat saya simpulkan dari pembicaraan dan diskusi kita dari pagi hingga siang hari ini. Pak Heri, ini sesuatu yang menarik dan mungkin bisa kita teruskan gitu ya Pak ya, ada part kedua dan ketiga begitu, karena ada banyak sekali pertanyaan belum bisa dijawab oleh dua narasumber ini. Ya, selanjutnya saya serahkan kembali ke Ania, silakan. Baik, terima kasih Ibu Tanti. Ya, Nyoto, silakan Nyoto. Baik, terima kasih Ibu Tanti sebagai yang sudah menjadi moderator kita pada siang hari ini, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Dr. Nofrisel selaku Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia, dan juga kepada Bapak Ang Hari Cahyono, General Manager Human Capital and Corporate Affairs PT Salam Pacific Indonesia Lines. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-bapak dan juga Bu Tanti. Semoga acara ini boleh memberi manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu para hadirin, untuk mengakhiri acara kita pada siang hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kamera Bapak Ibu sejenak, karena akan kita abadikan momen kebersamaan kita pada siang hari ini dibantu oleh perwakilan dari Divisi Dokumentasi. Kepada Divisi Dokumentasi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Nyoto. Baik, untuk peserta dimohon untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama akan saya mulai. 1, 2, 3. Slide kedua. Mohon ditahan dulu sebentar. 1, 2, 3. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima dan slide terakhir. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas bantuannya untuk mengambil sesi foto bersama kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum mengakhiri acara kita pada siang hari ini, saya akan menutup acara kita dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani, Bapak Ibu dapat mengikuti sesuai kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa. Selamat siang ya Allah Bapa yang di dalam kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih apabila webinar pada siang hari ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kiranya webinar pada siang hari ini boleh memberikan kami wawasan tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan di Indonesia ya Tuhan, terkait dengan logistik, supply chain, dan industri yang ada di dalamnya. Ya Tuhan, kiranya webinar ini boleh memberikan kami
pengetahuan yang lebih sehingga kami dapat mempersiapkan diri di kemudian hari sehingga kami dapat berkompetisi baik di dalam negeri maupun juga secara internasional. Tuhan, terima kasih atas semua pembicara yang telah Kau siapkan. Kami mohon berkati para pembicara kami supaya dalam pekerjaannya mereka selalu Kau berikan kesuksesan dan juga yang paling utama, berikan kami semua kesehatan ya Tuhan, karena tanpa kesehatan kami tidak bisa bekerja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun apabila ada satu dan dua hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu para peserta. Semoga kami bisa memperbaiki di kesempatan selanjutnya. Seperti yang sudah diucapkan Bu Tanti lagi, semoga akan ada part kedua, ketiga, atau episode-episode selanjutnya ya dari Industrial Engineering Webinar Series ini. Dan tentunya dengan pembicara-pembicara yang luar biasa seperti Pak Hari dan juga Pak Nofrisel. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Stefano Nyoto mengucapkan selamat siang. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nofrisel, Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih semua. You love me, but you need somebody vulnerable. But I don't know how. I'm sorry for the way that I am. Got problems that I don't understand. Every time you ask me, baby, you alright? Then I stop like a deer in the headlights, thinking that you'll just get mad. I'm sorry for the